فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan, kebaikan yang Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semuanya sebagai para hambanya yang pandai mensyukuri nikmatnya. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau, dan seluruh kaum muslimin wal muslimat yang mengikuti agama beliau dengan baik sampai hari kiamat kelak, dan semoga kita semuanya juga termasuk di dalamnya, amin. Para jamaah semuanya rahimani Allah wa iyyakunna, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita semuanya. Kita memulai membahas kitab baru pada pertemuan pagi yang cerah ini. Nama bukunya, kitabnya sebagaimana sudah tertulis di flyer, Min Ma'alimi Tauhid, di antara rambu-rambu seputar tauhid, karya seorang ulama yang sama sebelumnya, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullahu taala. Nama penulisnya Syekh Abdul Razak. Syekh Abdul Razak seorang ulama, profesor. Beliau pengajar di Universitas Islam Madinah. Beliau sudah berapa tahun itu tidak berkunjung ke Indonesia, biasanya berapa kali dulu pernah. Bapak beliau Syekh Abdul Muhsin juga seorang ulama kota Madinah. Beliau mengajar di Masjid Nabawi. Syekh Abdul Muhsin biasanya dulu pernah mengajar kitab-kitab hadis diantaranya. Kemudian kita mulai masuk di muqaddimah pendahuluan buku ini. Penulis mengatakan, Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya buku ini dituliskan dengan kata Bismillah, dengan menyebut nama Allah Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih dan penyayang. Ini dalam rangka mengikuti penulisan Al-Quranul Karim atau surat Rasul alaihi salatu wassalam, dan juga dalam rangka meminta tolong, meminta bantuan kepada Allah Ta'ala. Bismillahi, dengan menyebut nama Allah saya meminta tolong, saya meminta bantuan, saya mohon taufik. Lah maknanya seperti itu, Bismillah. Bismillah itu maknanya dengan menyebut nama Allah. Nah, kita tawasul dengan nama Allah, kita minta tolong, minta bantuan, minta kemudahan. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wasallam alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Adapun yang setelahnya, fa inna tauhida huwa awaluddin wa akhiruhu. Tauhid adalah awalnya agama Islam dan akhirnya agama Islam. Tauhid di awal dan di akhir, inti dari segala sesuatu. Wa batinuhu wa zahiruhu, batinnya dan zahirnya. Wa huwa awwalu da'watir rusuli wa akhiriha. Dan tauhid adalah awal seruan dakwah para rasul dan juga seruan yang terakhir. Seruan yang terakhir juga tauhid, wa akhiruha, seruan tauhid. Awalnya Rasulullah mendakwahkan tauhid. Di awal hidupnya Rasul juga terus senantiasa mengingatkan masalah tauhid. Wa huwa makna qaulu la ilaha illallah. Itulah makna dari ucapan la ilaha illallah. Li ajlihi khuliqatil khaliqah wa ursilatir rusulu wa unzilatil kutubu. Dan disebabkan oleh tauhid Allah Subhanahu wa taala menciptakan para makhluknya dan diutus para rasul tujuannya untuk mendakwahkan tauhid
Dan kitab-kitab Allah turunkan tujuannya juga untuk menjelaskan tentang tauhid. Wa bihi iftaraqan nasu ila mu'minina wa kufarin wa su'ada ahlil jannah wa asqiya ahlin nar. Dan dengan tauhid menjadi terbedakan, dengan tauhid menjadi terbedakan manusia, ada yang menjadi beriman, ada yang menjadi kafir, ada yang menjadi orang yang bahagia, penghuni surga, dan ada orang yang sengsara, penghuni neraka. Wa huwa awwalu wajibin 'alal mukallaf. Tauhid adalah kewajiban pertama kali bagi orang yang mukallaf, sudah terbebani dengan syariat Islam. Wa huwa haqiqatu dinil Islam. Dan tauhid adalah hakikat intisari ajaran agama Islam. Alladzi la yaqbalullahu min ahadin dinan siwahu, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah apapun tanpa adanya tauhid. Fa amruhu azimun lil ghayah. Tauhid ini merupakan perkara yang sangat agung, luar biasa. Wa kabirun jiddan wa kullu wahidin minna muhtajun ilaihi tazkiratan wa tabsiratan. Dan semua kita seluruhnya sangat membutuhkan untuk bertauhid. Wa fi hadhihi risalah, dan di tulisan kita ini, min ma'alimi tauhid, di dalam buku ini Syekh Abdul Razak menjelaskan syai'un minal bayanil limunaratil tauhid wa ma'alimihi. Dan di dalam kitab min ma'alimi tauhid ini ada beberapa penjelasan tentang rambu-rambu seputar tauhid min khilalil masailil atiyah. Pembahasannya adalah sebagaimana berikut ini. Yang pertama yang akan dibahas di dalam buku ini adalah khasa'isut tauhid wa fadailuhu, kekhususan, keistimewaan tauhid dan keutamaannya. Al-mas'alatu tsaniyah, yang kedua, tahqiqut tauhid wa takmiluhu, merealisasikan tauhid dan penyempurnaannya. Realisasi tauhid yang paling minimal dan penyempurnaannya yang sempurna. Yang paling minimal ini wajib, yang penyempurnaan ini sunnah. Nanti ada pembahasannya. Al-mas'alatur rabi'ah, poin yang ketiga, nawaqidut tauhid wa nawaqisuhu, pembatal tauhid dan yang mengurangi tauhid. Ada perkara-perkara yang membatalkan, menghancurkan tauhid, dan ada juga yang mengurangi kadar tauhidnya. Yang kelima, masdarut tauhid wa manba'uhu, sumber tauhid. Dan yang terakhir, keenam, samarut tauhid wa fawaiduhu, buah tauhid dan faidahnya. Fahadihi sittu masail yaduru haulahal hadis fi hadhihi risalah fi ijazin wa ikhtisarin. 6 perkara ini yang kita sebutkan tadi, ya, daftar isi atau konten dari buku ini akan membahas seputar hadis-hadis atau penjelasan, penjelasan secara ringkas. Wa kullu mas'alatin min hadhil masail tahtaju ila bastin wa sa'atin fil bayan. Dan setiap perkara dari perkara-perkara yang kita sebutkan 6 tadi membutuhkan penjelasan yang lebih luas. Lakinnani sa'ajtazi'u fiha minal kalami ma yuhaqqiqul masuda biiznillah wa minhu wahdahu yustamaddul aun wa yustamnahu taufik. Tapi saya mencukupkan dengan penjelasan yang ringkas
yang minimal sudah tersampaikan dengan baik dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan hanya kepada Allah kami memohon pertolongan dan memohon taufiknya. Ini secara ringkas mukadimah pendahuluan dari Syekh Abdul Razak. Kemudian kita akan masuk pada poin yang pertama. Apa tadi poin yang pertama? Apa yang pertama? Kekhususan atau keistimewaan tauhid dan keutamaannya. Masalah yang pertama, Syekh Abdul Razak hafizahullahu taala menjelaskan, "I'lam anna tauhida lahu khasaisu katsiratun wa fadailu adidatun tadullu ala makanatihil ulya." Ketahuilah sesungguhnya tauhid memiliki keistimewaan yang banyak dan keutamaan yang bermacam-macam. Yang itu semua keutamaan yang banyak bermacam-macam menunjukkan kedudukannya yang sangat tinggi. Wa manzilatihi rafi'ah menunjukkan merupakan suatu yang agung. Wa sa'usiru huna ila asrin, dan saya akan menyebutkan 10 keistimewaan tauhid. Jadi poin pertama ini dituliskan oleh beliau ada 10 keutamaan atau 10 keistimewaan dari tauhid. Yang pertama adalah annahul ghayatul lati khuliqna li ajliha wa ujidna li tahqiqiha. Tauhid yang pertama adalah keistimewaan pertama. Tauhid adalah tujuan diciptakannya kita semuanya. Dan kita diadakan untuk menjalankan tauhid. Kita diciptakan, kita diadakan untuk merealisasikan tauhid. Ini keistimewaan yang pertama. Kalau seorang itu dia melakukan safar, perjalanan, dia misalnya dari Kediri tujuannya Surabaya. Kediri Surabaya, berapa jam kira-kira? Kalau naik kereta nih 3 jam ya? 3 jam? Ya nggak apa, itu bukan intinya. Tapi intinya adalah ketika dia ke Surabaya, ketika safar itu ternyata dia nggak tahu, wah saya itu mau kemana sih sebenarnya ke Surabaya ini? Mau ngapain saya di Surabaya ini? Saya sudah sampai Surabaya nih, mau ke rumah temennya, atau dia mau kerja, atau dia mau mengunjungi mbahnya, atau dia mau rekreasi dan lain sebagainya. Dia nggak tahu tuh. Ke Surabaya ditanya orang, jenengan mau kemana? Saya mau ke Surabaya. Mau ngapain jenengan ke Surabaya? Nah itu saya juga nggak tahu tuh ke Surabaya ngapain. Ini kan ada nggak sih orang kayak gini kira-kira? Ada apa nggak ada? Kayaknya kok nggak ada ya. Orang yang safar, kita ketemu di bis, ketemu di kereta api, ketemu di pesawat. Ketika safar melakukan perjalanan, kira-kira ada tujuannya no mboten? Ada, entah tujuan dunia, tujuan agama, atau tujuan apalah, minimal mubah, rekreasi misalnya. Ada pasti, orang menentukan tujuannya. Lah ini manusia hidup di dunia, lah itu juga harus tahu tujuannya loh ya. Aja sampai kita niki sing penting ngurip nek donya. Urip enak nek Kediri banyu lancar, enggak cukup ya. Enggak seperti itu seorang muslim, seorang muslimah hidup itu enggak seperti itu. Kita harus tahu tujuannya kita ini, kenapa ya saya kok diciptakan oleh Allah? Apa hanya diciptakan begitu saja tuh supaya bisa hidup? Ada makanan, minuman sudah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Atau ada tujuan-tujuan lain? Jangan-jangan ada aturannya nih yang saya belum tahu. Ini harusnya minimal orang mikir seperti itu tuh. Saya diciptakan awalnya ini enggak ada, kemudian sekarang menjadi ada. Dilahirkan oleh ibu saya, kecil, semakin besar, semakin dewasa, semakin tua. Ini kita harus tahu tujuannya sebenarnya untuk apa sih saya ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuan yang besar, tujuan yang mulia. Semua orang wajib tahu, nggak boleh nggak tahu. Kalau dia nggak tahu, ini kesalahan yang fatal, kesalahan yang besar. Tujuan diciptakan aja nggak tahu dia, nggak paham. Nah ini perlu kita perhatikan. Meskipun kita memang sudah beberapa kali, ya bahkan mungkin banyak kali mendengar bahwasanya manusia diciptakan untuk apa? Untuk beribadah, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kita hanya tugasnya beribadah tok, tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Loh, itu kita sebagai manusia yang melakukannya. Manusia kok butuh makan, butuh minum. Kalau capek ya istirahat, kalau sakit ya berobat. Itu kebutuhan yang tidak usah kita tanyakan lagi. Wah, kalau berarti kita beribadah tok, puasa terus, baca Quran terus, nggak boleh tidur, nggak boleh apa, ini kekeliruan. Itu kebutuhan kita sebagai manusia. Makanya Allah menciptakan ada matahari, ada air, ada tanah, ada tumbuhan, ada hewan. Semuanya menunjang kita untuk bisa hidup di muka bumi. Gitu tuh. Kalau nggak ada matahari, nah tentu kita kesusahan, bahkan mungkin nggak bisa hidup gitu kan. Tapi Allah sudah menciptakannya itu untuk menunjang kehidupan manusia supaya bisa hidup. Kalau sudah hidup, sudah dia bisa bergerak dengan nyaman, dia ada perintah untuk beribadah, mentauhidkan Allah Ta'ala. Dalilnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Supaya mereka menyembah kepadaku, supaya mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal ibadah. Lah gitu tuh. Berarti dalam hal yang ibadah kita harus mentauhidkan Allah. Kalau dalam hal yang bukan ibadah, ya sudah, kita cuma kebutuhan hidup saja. Kita berjalan, kita olahraga, kita istirahat, kita berbaring, ya sudah, biasa saja. Itu kebutuhan manusia, kita makan dan lain sebagainya. Dan sebelum itu semua, ini kan kita membahas tentang keistimewaan tauhid. Sekarang apa yang dimaksud dengan tauhid? Apa pengertian tauhid? Siapa nih yang bisa? Apa yang dimaksud dengan tauhid? Jenengan sudah sering mengikuti kajian tauhid, mendengarkan ini, wah ini jenengan ngaji nopo niki? Wah saya ngaji tauhid, gitu ya. Wah tauhid itu nopo toh? Lah itu tuh. Mandek udah ditanya itu. Apa kira-kira? Coba salah satu ya, jangan keroyokan supaya jelas suaranya. Apa? Mengesahkan Allah. Belum lengkap okay. Ada jawaban yang lain? Minimal jangan segera browsing gitu loh okay. Lah ini betul ini, saya nggak terlalu jelas tapi kayaknya betul kayaknya. Rada dawa soalnya jawabannya ini. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah. Mengesahkan itu apa sebenarnya? Mengesahkan itu, wah butuh disarah lagi nih. Apa mengesahkan itu? Menjadikan satu-satunya. Itu mengesahkan. Kalau mengesahkan Allah berarti menjadikan Allah satu-satunya dalam perkara yang khusus bagi Allah. Jawabannya tadi gitu loh, mboten? Ya semisal itu yang betul itu. Kalau hanya mengesahkan Allah ada yang kurang. Yang betul adalah mengesahkan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Menjadikan Allah satu-satunya dalam perkara yang memang khusus bagi Allah.
mengesakan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Itu namanya tauhid. Kalau ada yang bertanya, apa perkara yang khusus bagi Allah? Apa yang perkara yang khusus bagi Allah? Apa? Uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifat. Makanya ada tauhid itu tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, dan tauhid asma wa sifat. Kalau tauhid secara umum artinya adalah mengesahkan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Apa yang perkara yang khusus bagi Allah? Uluhiyahnya, rububiyahnya, dan asma wa sifat. Jadi kita mentauhidkan Allah itu dalam perkara uluhiyah. Apa uluhiyah itu? Menjadikan seluruh ibadah hanya kepada Allah. Itu harus dikhususkan karena itu memang khusus bagi Allah. Hak menerima ibadah itu yang berhak hanya siapa? Allah. Manusia itu tidak berhak untuk disembah, diibadahi. Hewan-hewan, binatang juga tidak berhak untuk mendapatkan peribadahan kita. Yang kedua, rububiyah. Rububiyah itu ringkasnya perbuatan-perbuatan Allah. Nah, perbuatan Allah itu apa saja? Apa saja? Perbuatan yang khusus bagi Allah. Menciptakan, memiliki, dan mengatur seluruh alam semesta. Itu khusus bagi Allah. Kalau khusus bagi Allah, berarti kita yakini hanya Allah yang bisa, hanya Allah yang mampu. Jangan diyakini ada selain Allah, ada yang bisa, tidak boleh. Misalnya Allah Subhanahu wa taala yang mengatur gunung Merapi, meletus atau tidak meletus, yang mengatur siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jangan diyakini ada orang, ada jin atau siapapun yang bisa mengatur gunung Merapi. Tidak boleh itu. Karena itu perbuatan yang khusus bagi Allah, mengatur alam semesta. Di antara alam semesta ya gunung itu. Bisa dipahami ini? Saya tanya lagi, siapa yang ngatur pantai selatan? Bukan Nyi Roro Kidul? Bukan nggih? Yakin ini? Yang ngatur pantai selatan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti tidak boleh ada keyakinan pantai selatan itu yang ngatur Nyi Roro Kidul. Kalau pantai utara berarti Nyi Roro. Loh, ya tetap Allah lah. Yang mengatur juga Allah. Keyakinan ini keyakinan keliru. Kenapa? Dia namanya menduakan Allah. Meyakini Allah bisa mengaturnya, dan juga dia meyakini wah ini sebagian alam semesta, tapi yang ngatur bukan Allah. Yang ngatur ini makhluk lain, jin atau Nyi Roro Kidul atau manusia. Nah, ini jatuhnya dalam dosa apa namanya? Dosa kesyirikan. Begitu pula kekhususan Allah dalam asma wa sifat. Allah juga memiliki kekhususan. Allah sesembahan kita memiliki nama yang sangat banyak. Berapa nama Allah? Berapa totalnya? Nama Allah? Terperinci ya, jawabannya terperinci. Nama Allah jumlah semuanya kita tidak tahu jumlahnya. Allahu alam. Allah yang lebih tahu. Jawaban pertama. Jawaban kedua, perinciannya adalah nama Allah yang diinformasikan kepada kita. Lah seperti itu. Nama Allah yang diinformasikan kepada kita. Lah itu jumlahnya 99. Jawabannya harus seperti itu. Bisa dipahami nggih? Karena nama Allah yang detail semuanya, jumlahnya kita nggak tahu, karena Allah masih menyembunyikan nama Allah yang lainnya.
dan itu terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang memerintah Allah, tidak ada yang bisa untuk menghentikan apa yang Allah kehendaki. Dalam menghendaki memang ada beberapa nama diinformasikan, dikabarkan pada kita. Sebagian nama yang lain disembunyikan oleh Allah. Itu tidak mengapa. Tidak ada masalah sama sekali. Tapi kalau ditanya berapa nama Allah, jawabnya terperinci. Perincian pertama, total nama Allah, presisinya, pasnya Allahu alam, kita nggak tahu karena nggak diberitahu, perkara gaib ini. Yang kedua, nama Allah yang diinformasikan kepada kita dalam Al-Quran maupun hadis, lah gitu, jumlahnya 99. Kalau langsung dijawab berapa nama Allah, 99, itu kayak kita langsung memberikan batasan. Padahal nama Allah bukan hanya 99, tapi lebih dari itu. Berapa sih lebih dari 99? Lah itu kita nggak tahu. Maka kita katakan Allahu alam, Allah yang maha mengetahui. Kita kan tugasnya sekedar mengimani nama Allah yang diinformasikan kepada kita. Nah, dan setiap nama ada sifatnya. Setiap nama memiliki sifat. Allah Ta'ala Al-Alim, Allah maha mengetahui, maha berilmu. Dan Allah mengilmui segala sesuatu yang nampak maupun yang gaib. Makanya mengetahui ilmu gaib ini merupakan kekhususan bagi Allah. Kalau ada yang mengklaim, mengaku-ngaku, wah saya juga tahu ilmu gaib, wah ini berarti dia mengambil kekhususan bagi Allah. Apa orang meyakini, wah itu loh Pak Kiai Fulan memiliki ilmu putih, dia juga tahu hal gaib, lah itu namanya dia mengklaim kekeliruan. Dia meyakini ada yang mengetahui ilmu gaib selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jatuhnya dosa apa namanya? Dosa syirik dalam tauhid. Tauhid apa? Asma wa sifat. Lah itu tuh. Nah, tauhid itu adalah, makanya secara umum apa makna tauhid tadi? Mengesakan, bismillah. Salah satu coba. Saya pastikan jenengan harus paham gitu loh ya. Dihafal apa dicatat nih ya? Dicatat nggih? Nggih, alhamdulillah. Sobi sinten ingkang jawab niki mengkhususkan atau mengesakan? Nah, betul, mengesakan Allah dalam perkara yang khusus bagi Allah. Yang khusus bagi Allah itu apa? Nah, itu dibolak-balik nggak apa ya? Uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, rububiyah, uluhiyah, asma wa sifat. Itu benar-benar harus kita khususkan hanya bagi Allah, gitu loh ya. Itu baru namanya orang dinamakan bertauhid. Bertauhid. Namanya orang bertauhid itu adalah orang yang mengkhususkan kekhususan bagi Allah. Berarti dia mentauhidkan Allah dalam uluhiyahnya, rububiyahnya, dan asma wa sifat. Sebelumnya jangan paham atau belum ini? Sudah ya? Ini harus paham. Barangkali ada yang terlewat atau kita murojaah, nggak ada masalah. Ya, tidak masalah sama sekali. Karena ini perkara yang sangat penting sekali, yang butuh ya, beberapa kali kita murojaah, kita ulang-ulang. Nah, kekhususan tauhid, keistimewaan tauhid itu yang pertama adalah disebutkan tadi, tauhid adalah tujuan makhluk atau manusia diciptakan oleh Allah. Kita diciptakan untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam uluhiyah, rububiyah, dan asma wa sifatnya. Jangan sampai manusia ini hidup di muka bumi tapi dia tidak tahu, wah saya ini diciptakan untuk apa ya? Jangan-jangan untuk kerja nih supaya hidup sukses di dunia, nah, gitu ya.
Jadi dia nggak paham tujuan diciptakannya. Ini keblinger istilahnya. Ya, semoga Allah memberikan hidayah kepada kaum muslimin. Amin. Nah, kita yang ngaji-ngaji ini alhamdulillah senantiasa bersyukur bisa mengikuti kajian yang diadakan di sini, sebuah kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, merupakan perkara yang sangat banyak manfaatnya. Semoga Allah taala membalas para panitia yang menginisiasi adanya kajian ini dengan pahala yang melimpah. Amin. Kemudian tadi dalilnya kita bacakan sekilas, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala, tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka beribadah kepadaku. Nah, ini saya sedang menerjemahkan. Itu firman Allah, ucapan Allah. Ketika Allah menciptakan jin manusia supaya mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadahnya. Tapi inti dari tauhid itu bisa disebut itu dari tauhid uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat, tapi yang paling inti tauhid apa? Uluhiyah. Yang paling inti, ya intinya inti, core of the core ini adalah tauhid uluhiyah. Uluhiyah, masalah peribadahan ini. Ibadahnya manusia, perbuatan manusia yang berupa ibadah itu harus diserahkan, dimurnikan kepada Allah. Namanya ikhlas, namanya itu. Ikhlas itu bukan rela ya. Ikhlas itu memurnikan ibadah. Memurnikan itu maksudnya menyerahkan ibadah hanya kepada Allah, bukan kepada yang lain. Itu namanya ikhlas. Kalau ikhlas maknanya rela, itu wong Kediri itu kayak gitu kayak. Baik, kok mundar mandirnya apa toh? Kilo duitku iki 5.000 tak sai kok hilang gitu ya. Di sekitar sini kayaknya tadi. Walah 5.000 rapopo diikhlaskan aja. Maksudnya itu bukan diikhlaskan itu ya. Tapi itu maksudnya direlakan aja. Bukan ikhlas itu maksudnya di pembahasan secara syar'inya. Ikhlas itu mengesahkan, menyerahkan ibadah hanya kepada Allah taala. Itu maknanya. Hanya kepada Allah. Maknanya di situ, bukan rela, direlakan enggak apa-apa cuma 5.000, bukan itu. Ikhlas itu adalah menyerahkan ibadah hanya bagi Allah. Kemudian Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhu menjelaskan supaya mereka beribadah kepadaku, maksudnya supaya mereka mentauhidkan aku, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ini diciptakan oleh Allah bukan dibiarkan begitu saja, bukan sia-sia, bukan sekedar makan minum, bukan sekedar menikmati dunia, tidak. Tapi tujuan intinya ibadah. Tapi banyak kenikmatan yang Allah berikan pada kita di dunia, kita nikmati secara normal, secara biasa. Tapi jangan sampai kita juga terlalaikan dengan dunia, dengan kehidupan yang ada sekarang ini, tidak. Jangan sampai terlalaikan. Kita menikmati dunia nggak ada masalah. Dia seorang yang gajinya sebulan 50 juta misalnya, gaji itu sebulan 50 juta. Dia nikmati, dia bisa jalan-jalan, dia bisa ngasih orang, dia bisa membeli pakaian, membeli transportasi, rumah dan lain-lain yang istimewa sesuai kalau memang dibutuhkan, tidak mengapa sebenarnya. Membeli sesuatu kalau yang bagus mahal dibutuhkan nggak ada masalah, nggak apa-apa. Ini butuh yang bagus karena sering dipakai misalnya, tidak ada masalah. Yang masalah itu kadang sesuatu yang sebenarnya ini cukup, tapi dia beli yang wah harganya 10 kali lipat supaya kelihatan mentereng misalnya. Ini yang jadi masalah. Secara manfaat kurang lebih, tapi ada sesuatu yang lain, nah ini perlu diperhatikan. Maksudnya ada hisab nantinya, ada hisab dari kiamat, mana semua orang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka intinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Yang kedua, kekhususan yang kedua, keistimewaan kedua adalah anna tauhida huwa mihwaru da'watil anbiya wal mursalin. Tauhid adalah inti dakwah para nabi dan para rasul. Tauhid adalah inti dakwah
para nabi dan para rasul. Anna kulla nabiyyin ba'atsahu Allahu azza wa jalla fa inna da'watahu tartakazu ala tauhid wa taqumu alaihi. Seluruh nabi, setiap nabi yang Allah utus itu intisari dakwahnya adalah tauhid. Tegaknya dakwah mereka adalah dengan tauhid. Masalahnya beda-beda. Masalah yang dihadapi oleh kaum-kaumnya beda-beda. Ada yang ini ketika menakar timbangan, wah ini bermasalah nih. Wailun lil mutaffifin. Celakalah mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastaufun. Kalau mereka itu ditimbang, maksudnya ketika dia membeli sesuatu ke toko, timbangannya minta dipenuhi, bahkan minta lebih. Saya beli beras 1 kilo, tambahi dikit nggak apa-apa, bolo dewe bro. Mintanya dilebihkan. Wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun. Tapi kalau mereka menimbang bagi orang lain, kalau dia tokonya, dia yang jualan beras, ada orang lain beli, itu dikurangi timbangannya. Saya beli 1 kilo beras, oke, ditimbang cuma 9 on. Kurang pinten? Kurang 1 on. Nah ini mutaffifin. Jadi orang yang dihadapi oleh para nabi, para rasul itu kondisinya beda-beda, kondisinya macam-macam gitu ya. Ada yang sombong dengan kekuatannya, ada yang mereka itu orang-orang yang mengurangi timbangan, ada orang-orang yang mohon maaf LGBT itu ya kan, kaumnya Labil Lut misalnya, LGBT, homo itu. Dan juga kondisinya kaumnya Nabi Muhammad SAW menyembah patung, mereka juga ahli dalam bersyair, membanggakan syair-syairnya, bahasanya tingkat tinggi, kondisinya macam-macam lah ya. Tapi solusi pertama kali yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar didakwahkan adalah supaya mereka mendakwahkan, menyampaikan materi berupa tauhid, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam kekhususan Allah, maksudnya kekhususan dalam uluhiyah maksudnya. Intinya dalam uluhiyahnya tersebut harus betul. Dan dalilnya sangat banyak sekali, diantaranya firman Allah Ta'ala, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan sungguh kami telah mengutus di setiap umat seorang rasul yang seruan dakwahnya adalah sembahlah Allah, jauhilah taghut. Taghut segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia mau ridho untuk disembah, bahkan dia merekomendasi supaya menyembah dirinya sendiri. Nah ini taghut namanya, taghut. Setiap yang disembah selain Allah dan dia ridho untuk disembah. Tidak hanya sekedar yang disembah selain Allah, karena Nabi Isa, ada nggak yang menyembah Nabi Isa? Ada, banyak. Tapi masalahnya Nabi Isa ridho apa enggak disembah? Tidak ridho, makanya bukan taghut gitu loh ya. Taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah dan dia ridho. Kullu ma'ubida li ghairillah fa huwa radim. Dia disembah selain Allah dan dia mau, rela, ridho untuk disembah, bahkan dia merekomendasi dirinya untuk disembah. Ini kayak siapa ini, kayak gini nih? Siapa? Kayak Fir'aun. Nah, Fir'aun taghut bukan Fir'aun? Taghut itu, Fir'aun itu taghut. Karena dia merekomendasi dirinya untuk disembah. Apa firman Allah Ta'ala juz 30 itu? Faqala ana rabbukumul a'la. Faqala ana rabbukumul a'la. Saya adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang maha tinggi. Ucapannya Fir'aun tuh. Dia merekomendasi dirinya supaya dia disembah.
selain Allah Ta'ala. Kemudian juga firman Allah Ta'ala yang lain, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami mengutus sebelum engkau wahai Rasul kecuali kami berikan wahyu kepadanya, la ilaha illa ana fa'budun, tidak ada sembahan yang berhak disembah dengan benar kecuali saya, maksudnya Allah Ta'ala, maka beribadahlah kepadaku. Ini seruan dakwahnya para nabi, para rasul agar beribadah hanya kepada Allah Ta'ala. Kemudian juga firman Allah Ta'ala yang lain, was'al man arsalna min qablika min rusulina aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun. Tanyakanlah kepada orang yang kami utus sebelum engkau dari utusan-utusan yang banyak, apakah kami menjadikan selain Allah sesembahan yang disembah? Tanyakan pada Rasul sebelumnya, sebelum Rasulullah Muhammad alaihi salatu wassalam, berarti nabi-nabi Rasul yang sebelumnya, Rasul Isa, Musa, Nuh dan lain sebagainya. Coba tanyakan pada mereka, apakah mereka beribadah kepada selain Allah gitu ya? Apakah mereka beribadah kepada selain Ar-Rahman? Jawabnya tidak. Mereka semua perintah dari Allah sama, makanya mereka prakteknya juga sama, mendakwahkan tauhid. Kemudian juga firman Allah Subhanahu wa taala, wazkur akha adin id andara qaumahu bil ahqaf wa qad khalatin nuzuru min baini yadayhi wa min khalfihi alla ta'budu illallah. Ingatlah saudara Ad ketika memberikan peringatan kepada kaumnya dengan Ahqaf, ketika di daerah Ahqaf, selatannya Jazirah Arab. Dan padahal telah ada para rasul-rasul yang sebelumnya yang memberikan peringatan juga, peringatannya berupa Allah ta'budu illallah, janganlah kalian beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seruannya sama, nabi siapapun, rasul siapapun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan wahyu yang sama ya, sembahlah Allah, jangan melakukan kesyirikan, ibadahilah Allah Subhanahu wa ta'ala. Soalnya begitu pula Indonesia sebenarnya. Ini juga seruan yang harus kita dakwahkan pertama kali kepada masyarakat ini adalah seruan untuk bertauhid. Masalah Indonesia kompleks. Pencurian ada nggak di Indonesia? Pembunuhan, LGBT, durhaka pada orang tua ada nggak sih? Wah, luar biasa. Semua jawabannya pokoknya jenengan banyak gitu aja jawabannya. Itu semua kesalahan-kesalahan, tapi juga intinya kita juga harus mendakwahkan tauhid juga itu. Bahkan itu pertama kali. Karena seorang itu kalau tauhidnya benar-benar menetap dalam hatinya, itu nanti akan muncul ketundukan luar biasa kepada Allah Ta'ala. Sehingga dilarang untuk durhaka, insya Allah lebih mudah gitu. Dilarang untuk melakukan perbuatan maksiat berupa minum khamr, berjudi, membunuh, insya Allah lebih mudah. Ya, kaumnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu luar biasa itu minum khamrnya, gitu loh. Tapi dakwai tauhid terus oleh Rasulullah Alaihi Wasallam dalam waktu yang lama, bertahun-tahun. Bukan ayat pertama kali turun khamr diharamkan nih, gitu. Membunuh anaknya hidup-hidup terlarang, enggak gitu kan? Enggak langsung gitu loh. Pembunuhan, peperangan itu kan perkara yang biasa di Arab itu. Sebab kecil bisa terjadi pertumpahan darah antar suku dan yang semisalnya. Kemaksiatan banyak, bukan hanya kesyirikan. Kesyirikan juga ada, kemaksiatan yang lain juga banyak di Arab itu, gitu ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran berharga kepada kita. Solusi dari itu semuanya, pertama kali diobati kesyirikannya. Supaya mereka bertauhid, supaya mereka benar-benar tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya benar-benar tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya benar-benar tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan itu dan dia bisa untuk dilarang-larang. Akhirnya kan muncul larangan untuk minum khamr gitu kan.
muncul larangan untuk membunuh dan sebagainya. Ya, syariat akhirnya dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Muncul syariat salat, syariat puasa, zakat dan lain sebagainya. Itu setelah tauhidnya benar-benar menancap kuat di dalam hatinya. Seperti itu. Kalau ada yang bertanya, lah itu kan kondisinya mereka musyrikin, kafirin, betul. Gimana kondisi Islam kan sudah muslimin? Jawabnya harusnya lebih mudah, kan gitu kan? Kan lebih mudah. Cuma kita mengingatkan, kan gitu. Harus diingatkan. Kita tidak mengajak mereka untuk masuk Islam. Lah sudah muslim kok, sudah muslimah. Tinggal kita ingatkan. Berarti kan bisa kita ajak ke masjid dengan dibawakan hadiah atau yang semisalnya lah dengan cara-cara seperti itu. Tidak lagi kita mendakwai mereka supaya masuk Islam, mungkin berat bagi kita juga, susah. Bayangkan dakwahnya Rasulullah sangat berat, benar-benar sendirian, 1-2 orang, keluarganya juga sebagian menerima, banyak yang menolak, ancamannya luar biasa. Tapi Rasulullah alaihi wasallam tetap beliau berpegang teguh dengan firman Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahkan dakwah tauhid, dan itu butuh proses lama, tidak mengapa. Yang penting kita ini berada di atas jalur yang benar. Kita tidak dituntut harus sampai ilmunya sampai banyak, sampai selesai ini tidak. Tapi kita pastikan berada di lajur yang benar. Kita meninggal di situ tidak ada masalah, tidak mengapa. Tidak ada kewajiban kita harus melihat kemenangan kejayaan Islam nantinya, karena diantara tanda kiamat itu kaum muslimin itu berjaya nantinya, menguasai dunia, menghancurkan Dajjal, bala tentaranya dan lain sebagainya, gitu kan? Tapi apakah harus kita juga ikut melihat itu? Jawabnya tidak harus. Yang wajib bagi kita menjalankan syariat Islam dengan baik, pastikan kita berada di jalan rel yang benar, beragama, beribadah sesuai dengan tuntunan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mati dalam jalur itu merupakan sesuatu anugerah yang besar yang Allah berikan pada seorang muslim ataupun muslimah. Tugas kita di situ. Di antaranya dengan kita mempelajari tauhid supaya kita benar-benar paham, benar-benar menancap kuat apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan bagi kita semuanya. Karena ini perkara yang penting, perkara yang sangat berharga. Kita belajar tentang tata cara berwudu, tata cara tayamum, tata cara menjalankan sholat yang baik dan benar, semuanya penting. Tapi dalam Islam ada namanya skala prioritas. Mana yang paling prioritas, yang lebih prioritas, kita harus paham dengan baik. Jangan hanya kita mengkaji perkara-perkara yang kita senangi saja. Wah, saya pengennya ngaji adab saja loh ya. Maksudnya ngaji adab saja itu nggak belajar tauhid lah, itu kekeliruan. Ya, ngaji adab nggak masalah, ngaji tazkiyatun nufus bagus saja, ngaji tata cara beribadah yang benar, perkara yang baik. Tapi tauhid tidak boleh kita lupakan, tidak boleh kita nggak paham, nggak boleh. Berarti harus paham semuanya nih, harus paham semuanya. Ini diantara perkara yang harus dipahami oleh semua kaum muslimin, tauhid. Kalau perkara jual beli, terkadang itu orang ada yang nggak paham, nggak apa-apa gitu ya. Akad-akad transaksi jual beli nggak apa-apa. Kalau dia nggak berkecimpung di situ, dan dia secara umum cuma ya belanja di toko gitu kebuatan. Misal dia seorang PNS guru ngajar misalnya, guru ya di SMP misalnya. Tadi kan nggak terlalu butuh untuk transaksi, dia cuma ngajar, pulang, belanja di rumah, selesai gitu ya. Tapi kalau dia orang yang dagang, lah dia harus tahu tuh, belajar di situ, akad-akad, investasi dan lain sebagainya. Dia harus tahu di situ. Tapi perkara tauhid ini siapapun harus paham, entah dia namanya PNS, entah dia namanya pedagang, atau dia pelaut, atau dia sopir, atau dia pilot dan lain sebagainya, semuanya harus paham. Karena ini perkara inti, perkara pokok di dalam Islam yang tidak boleh tidak paham. Harus dipahamkan kepada seluruh kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita taufik supaya kita bisa
mengkaji perkara tauhid ini, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita semuanya di atas tauhid. Amin. Ini yang bisa kita sampaikan. Kita lanjutkan kesempatan berikutnya biidznillah taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.